Oke. Bukan tuh. Babe, sekarang udah video yang kedua, masih dengan situasi yang sama. Sekarang kita bakalan jawab Q&A dari kalian yang muncul di Instagramnya Poika. Bertanya soal kita bertiga. Ya. Are you ready, guys? Pertanyaan pertama. Pernah saling berantem atau marahan nggak kalian? Kalau pernah baikannya gimana? Siapa yang mau jawab? Ya baikan aja. Ya berantem mah enggak, cuma kan mungkin kan sedikit iritasi apa namanya? Iritera apa bahasa Indonesianya? Iritasi. Apa? Agak tersinggung misalnya gitu. Salah paham. Iya. Tapi terus kan biasanya mikir-mikir lagi, terus ya udah tegur-teguran aja lagi langsung. Ya berantem mah enggak, mungkin tersinggung gitu kan. Ya, berantem mah nggak apa yang namanya jenggut-jenggutan, gaplok-gaplokan enggak. Nah, iya. Nama tuh. Terus pernah baikannya gimana ya? Baikannya ya siapa tuh yang nelfon. Saya juga baik lagi. Gitu ya. Namanya juga saudara. Nah, biasanya kalau habis dari toilet juga bayan lagi. Penjelajahkan buang. Iya. Makanan favorit masing-masing. Kalau aku sukanya pasti yang pedas, asam, gurih, asin. Udah pasti itu favorit banget. Ya, tapi itu bukan spesifik makanan dong. Apa? Kamu harus yang spesifik makan apa gitu. Ya ini sih Indomie mie sih favorit. Aku tuh suka banget ketoprak. Toprak. Dan dengan ini ya saus kacangnya. Mau bawang putih. Wih, mantap. Aku suka sup Hah? sebenarnya. Apaan? Itu soto mie yang Oh, pakai iya. ayam itu pakai daging. Soto mie daging. Hmm. Oh iya itu juga Oh enak. ya, ambil lagi tuh soto cap gomeh. Soto. Apa? Ada juga itu. Wah, cap gome apa ya? Itu loh yang Bukannya soto. lontong. Lontong cap gome. Lontong cap gomeh. Tuh cap gome itu Itu kayak sayur ini. sayur lontong sebenarnya. Cuma enak banget. Nasi uduk. No, nasi uduk no. Nasi uduk kan enak bener tuh sama telur rebus sama tahu. Tempe, jengkol. Apa ini apa? Semuanya. Langsung kan Goreng bawangnya itu loh. Mantap gitu loh. Obihun goreng apa? Aduh, itu isi. Aduh, semuanya dah. Semuanya dah pokoknya kayak apa. Berarti bukan spesifik yang tadi tapi ya bilangnya kita harus spesifik. Oh, toprak. Toprak. Jarak umur pada berapa tahun, Po? Sehat-sehat selalu ya. Tua. 10 bersaudara, selisihnya 2 tahun. Tokcer ya nyokapnya ya. yang paling cepet Rehan sama Raja doang. Po, berapa bersaudara? Kalau ngeliat Madang di Depok kayak ramai bener. Cobanya Kalau yang cuma tinggal sama mama ya 10. Kalau ditambah lagi yang dari bapak jadinya 16. Tuh, 16 bersaudara itu yang ketawa. Yang kita tahu. Bagaimana kalian ketemu dengan pasangan kalian di sini? Wiri. Susah menjelaskan, panjang ceritanya itu mah. Oh, Pokoknya sponsor kita ini aja deh. aku ketemu karena dari kerjaan. Gawean. Ya, pokoknya Kak Peda cerita gimana kenapa kini berdua bisa di sini? Iya, dari kerjaan. Terus karena aku punya anak, ingin membawa saudara, jadi bisa ngebawa saudara.
Jadi kita ikutan, diajakin. Nah, kebetulan ketemu jodohnya di sini karena Iya. kita tuh waktu masih mudanya bohai-bohai, cantik-cantik, Pinter langsing-langsing, lagi, pinter lagi. pinter-pinter. Jadi semuanya wow gitu kan. Tidak seperti sekarang ya. Tapi pinternya masih, cuman ya bodinya aja. Bodinya aja yang berubah. berlebihan. Jadinya sekarang. Iya, jadi ya begitu pada apa sponsor kita berdua inilah Kavia pokoknya awal-awalnya. Kalau nggak ada dia kita nggak bakalan Kita bisa di sini. menyalahkan cuaca aja, jadi kita subur sini. Iya benar kan, sini terlalu dingin jadi bawaannya pengen ngemil, makan, Laper. terus lapar, terus nggak ada yang namanya bakso segala macam kan, jadi yom. Ini sih sedikit, ini Kavia mau jawab nggak nih Kavia sedikit Apa? sensi soal kakak. Apa tuh? Katanya kakak cowoknya beda-beda apa udah pisah sama ini bapaknya anak? Iya, udah cerai 3 tahun yang lalu sama apa? Bapaknya anak? Bapaknya Bapaknya anak. Paul Gustav. Iya, terus ketemu jodoh baru ternyata nggak cocok. Ketemu lagi sekarang Iya, baru. ketemu lagi. Jadi itu yang kemarin ikut meet and greet itu pacar. Nggak cocok, putus. Sekarang ketemu lagi yang baru gitu. Ajan maghrib ya. Buat Po Ani dan Po Via, susah nggak merawat anak di sini di Swedia? Siapa yang mau jawab duluan? Aku dulu deh. Mungkin Ada susahnya, ada mungkin mereka pikir susahnya mungkin ini kali beda kultur atau gimana? beda kali? kultur. Kalau kita ngikutin kultur kayak di Indonesia, mungkin ya pergaulan mereka jadi nggak sebebas ini, tapi ya mungkin ya gitu, jadi agak perbatasan pergaulan kali jadinya ya. Jadi kalau untuk Gimana? Susah. ya susahnya karena perbedaan ini aja, kultur. Kalau kita ngikutin kultur yang benar-benar kayak di Indonesia ya agak susah, apalagi kalau udah Di sini anak haknya diprioritaskan banget apa? iya. Jadi ya maksudnya ya apalagi kalau udah umur 15-16 tahun gitu. Mereka tuh lebih bebas untuk udah mulai bisa mutusin sendiri apa yang mereka mau gitu. Jadi orang tua nggak bisa maksain kemauan atau nyuruh kayak gimana gitu. Yang saya maksudnya apa namanya rasain yang kayak gitu. Jadi karena mereka bergaul, sekolah, pendidikan, pengetahuannya lain di sekolahan sini gitu, jadi ya mereka lebih leluasa, berpikir bebas, lebih open mind gitu. Jadi ya itu aja. Itu enggak maksudnya di kalau di Swedia itu mungkin Ya tapi bagusnya ya mungkin jadi nggak kolot gitu kali ya. kolot. Iya, maksudnya mereka jadi lebih open mind, lebih pengertian tentang perbedaan kultur gitu. Soalnya di sini kan banyak yang dari Afrika, Bosnia, macam-macam negara gitu, nyampur di satu kelas. Jadi mereka lebih kayak gitu deh, lebih. Untuk bahasa susah nggak mereka? Kalau anak kecil nggak gampang belajarnya, mereka nggak kesulitan gitu sih. Cuman ya gitu aja. Terus Ani? Ani gimana? Apa anak saya baru umur 5 tahun. Susah nggak bocah 5 tahun di Swedia apa? Enggak sih, tergantung kitanya aja, orang tua. Pokoknya mah di Swedia itu nggak boleh namanya mukul anak ya? enggak. Nggak boleh. Mukul anak langsung di penjara. Nggak sih penjara sih? Penjara nggak sih? Enggak, cuma diaduin ke sosial. Anaknya diambil gitu ya? Iya, kalau
Ya, pokoknya di sini mah anak bener dilindungin banget dah sama pemerintah. Jadinya ngomelin ya boleh bisa ngomelin tapi nggak bisa ngomel pakai tangan. Kalau dulu kan kita waktu kecil diapain sih? Tapi di sini, di sini walaupun anak kecil itu dihormati, hak-haknya itu dihormati. Iya. Maksudnya anak kecil itu dipandang, dilihat gitu, ditanya apa maunya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang maksudnya Orang tua bisa. yang mutusin semua gitu. Kalau di sini mesti nanya juga apa Iya. maunya. Jadi tuh kalau ingat dulu waktu kita kecil mah Poika nih sebenarnya gemuk bukan karena kegemukan, karena keseringan ditambok, baju bengkak gitu. diteblak, pakai kayu, pakai rotan. Jadi melarin badannya. Dulu saking bandelnya menyokap. Ya kan kalau Ani dulu cengeng. Sampai sekarang pun aku masih sensitif loh. Cengeng. Ah, dia mah sensitif makanan juga, apalagi kalau orang bau. Makanya kalau yang bau-bau jangan deket-deket saya ya, kalau nggak mau sakit hati. Kalau makan nih lama banget. Iya, generasinya ngikutin junior. Bapaknya berak aku muntah. Kagak kuat bau nyium bau ini. Bau kare bapaknya ya. Nah, masih Po Ani sama Poika mana yang kakaknya di sini? Ya. Saya kakaknya, saya akui. Inginnya sih Kakaknya. tidak mengakui, tapi ya. Pekerjaan suami kalian apa sih? Kepo banget ya kamu ya? Suami saya kerjaannya dia penjual. Yang jual-jual aja dah dia mah. Jual-jualin barang. Bagian marketing pokoknya kalau suami saya ya. Kalau Ani dia bos. Bos supermarket. Cabang. Bos cabang, kepala cabang. Kalau Kavia Oh, mantan saya. mantan apa? Pacar sekarang apa? Ya sama, Ini punya perusahaan wirausaha sendiri. Wirausaha. Oh, Iya, punya usaha. perusahaan sendiri lah. Gitu ya. Next. Selama ini taunya yang enak-enak aja kalau tinggal di luar negeri. Ceritain yang gak enaknya dong. Oh, banyak. Kelamaan videonya kalau Nah, tiga yang gak enak di sini. Kamu dulu. Hah? Dari kanan dulu dong. Gue bikin lu. yang nggak enaknya itu makanannya. Makanannya gak enak. Bukan nggak enak, tapi maksudnya beda lidah gitu loh di rumah. Jadi selalu cari-cari yang ini. Yang pas di lidah ya. Tapi kalau cuaca sih fine-fine aja, walaupun berbeda-beda malah lebih enak gitu kan. Terus yang nggak enaknya itu yang paling gak enaknya itu apa ya? Yang gak enaknya itu kita ya kalau dari lu yang namanya kita pendidikan dari Indonesia, kalau mau pendidikan lagi di sini prosesnya jadi panjang lagi, dari ulang lagi. Harusnya kalau orang sini bisa lulus 3 tahun, kita bisa 5 tahun berlulus. Terus ya perbedaan gimana ya? Budaya. Oh, dingin. Saya enggak dingin. Lebay, sampai 20 tahun mau kesini masa masih nggak bisa adaptasi sama dingin. Ya, saya nggak pernah adaptasi sama dingin. Yang dingin itu kulit kering. Masalah ketombe, kulit kering karena udaranya kering. Itu yang paling ini, setiap kali musim dingin itu pasti pada masalah kulit. Kalau buat saya yang nggak enaknya ya apa? Maksudnya ini nggak enaknya di sini apa gitu loh? Jauh dari keluarga. Ya, emang yang nggak enaknya Udah itu dah, jauh dari keluarga. Kalau mau makan kudu bikin sendiri. Kalau yang sukain makanan harus bikin sendiri. Jadi kreasi yang bisa ya. Iya. Kebersamaannya
kekeluargaannya itu yang kurang. Iya, terus kalau mau ketemuan tuh mesti booking waktu loh. Ketemu tetangga mesti booking. Ya pokoknya bookingan sih mah orangnya. Mesti janjian dulu. Tanggal 2 bulan depan bisa ketemuan. Pesta. Kalau kita mah kan Kalau panjang umur ya. Kalau nggak panjang umur udah janjian tinggal mana orangnya, astagfirullahaladzim. Iya, kalau kita mah tinggal ngetok pintu doang. Iya. Minum kopi yuk. Iya. Iya. Ini untung kita di sini maksudnya bertiga. Coba kalau buat yang sendirian. Iya, berasa banget Berasa pastinya. banget ya Iya pastinya. Tanya, kamu sendirian? Lucu. Awalnya Iya, saya sendirian nih waktu Saya itu. kirain pertama-tama ngetok tetangga mau ini ngundang makan. Pas buka pintu mereka aneh. Mau apa lu gitu kayaknya. Pandangan matanya aneh gitu loh pas kita ngetok pintu. Nggak ada janji ngetok pintu gitu. Itu tuh yang Sian deh lu. iya. Itu ya yang paling gak enak. Tapi selebihnya sini enak ya. Ya nggak sih? Iya, banyak yang kita mau share, maksudnya di Indonesia bisa kayak di sini gitu. Seandainya kayak masalah-masalah kebersihan, sampah. Ini dari Pemovie. Di antara Pompo yang paling deket yang mana, yang sering curhat dan sering main ke rumah? Berhubung di rumahnya jauh, jadinya itu. Ini mereka berdua nih sering-seringan nih. Kalau saya paling jauh. Nggak bisa lewat telepon. Di telepon aja. Kalau soal curhat-curhatan sih kita bertiga Oh, ya. karena dia curhat-curhatan yang sih. paling kebal, jadi kita curhatnya ke dia. Dia paling kebal nih, jadi kita curhatnya ke dia. Iya, terus kalau apa lagi ya? Kalau curhat-curhatan ya semuanya juga pasti curhat-curhat. Dia curhat ke saya curhat ke dia curhat saya, dia curhat gitu. Pokoknya gitu dah. Tapi kalau yang sering main-main dua-duaan nih mereka, saya mah dilupakan. Bukan lupakan karena jarak gitu loh. Saya mah anak tiri, ada tiri. Karena jarak. Iya dah, iya. Kayaknya suruh pindah gak mau. Weh lah, no laki gua no suruh. Jangan jadi enak kita bisa pergian. Kata si Lina, ini gua udah pindah dari yang jauh ke sini. Sejam. Nih ada yang lagi nggak tahu apa soal bule. Tips biar dapat bule yang baik kayak kalian. Gini aja sih, kalau bule itu ngelihat kita datangnya dari mana. Kalau misalnya kita pegang teguh kepribadian kita sendiri, kultur kita sendiri, mereka pasti Masih menghargai. Gitu loh. Semua berasal dari diri sendiri. Bukan yang kita mengiyakan semua gitu ya. Iya, jadi kalau kita menghargai diri sendiri, mereka pasti menghargai Lebih kalian. menghargai lagi mah. Lengkap ya? Tips biar dapat bule yang baik. Bule yang baik. Ya. Dia mah. Ininya dia mah. Apa namanya? Pakarnya dia mah udah pacaran banyak nih. Enggak ya tergantung kitanya juga sih kalau Ya. maksudnya ya Kalau dari kita gampangan ya mereka juga gampangin. Kalau kitanya ya semuanya Kembali ke diri masing-masing ya. Intinya pokoknya mah nggak cuma bule sih. Ya semuanya sih rata-rata. Rata-rata. Pokoknya kalau kalian mencari pasangan hidup ya dimulai dari diri sendiri. Iya, maunya yang kayak gimana. Terus ini apa namanya? Lebih baik apa dia melihat kita apa adanya, jangan diada-adain gitu maksudnya. Kayak jaim-jaim apa segala macem. Jadi lebih baik dia tuh tahu diri kita yang sebenarnya, bukan karena kita membunyikan sesuatu gitu. Kayak saya dari awal udah bilang kalau saya senang makan pakai tangan atau gimana gitu. Saya senang yang makan pedes, suka makan terasi gitu. Nah, kan kalau awal-awal ngedate sama bule makannya steak. Gue bingung udah pakai sendok yang mana. Iya, nyari kayak filmnya ini Pretty Woman ya. Baca dulu. Iya, makanya salad biar kelihatan gimana begitu kan. Ya kalau saya emang enggak sih waktu sama gue pernah begitu, gue pernah sama Linus. Pernah, maksudnya malu gitu. Hanya kan waktu ke restoran pertama kali itu yang di Gandelino, dia mau mesennya pasta carbonara, gue nggak minumnya apa? Mesennya salad. Sama sayuran ugal bener.
Gue sayuran doyan tau. Ya sekarang kan. Iya, sambel itu kalau ya sambel. Iya, jadi tuh waktu itu waktu ngedate sama kalian main terus makanya salad. Ya nggak apa-apa sih kalau yang kayak gitu, tapi setelah itu ya kita harus ya apa namanya jujur aja gitu. Ya nggak kan? Ya tapi apa? Iya, ya intinya cuman itu aja, kita apa namanya saling menghormati perbedaan kultur. Jadi apa? Biasanya ya itu aja, karena perbedaan kultur saya menghormati perbedaan kultur aja. Bertemu di tengah-tengah. Sama tengah-tengah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi nggak percaya. Kalian bertiga saudara kandung atau gimana? Soalnya kali karena kita selalu berbeda. Gini loh asal usulnya, makanya kita terlihat seperti yang kita itu. Bapak itu orang Arab. Nah, turunan orang Arab. Nah, dari mama itu turunan orang Cina. Nenek itu Cina. Nah, Cina Sunda. nah jadinya itu. Jadi begini. Lain-lain. Nah, itu juga mama waktu kecil itu Bule banget dia. bule, terus ininya rambutnya merah. Ah. Nah, suaminya nenek bilang, kamu itu sebenarnya ada main sama Orang luar ya?" Belanda atau Selingkuh. bukan? Soalnya nenek itu kan apa Kerja sama orang Belanda dulu. Iya. Iya. Tanya nenek. Jajan kita Cina Belanda. Oke, ayo. Ayo, ntar, Ayo. mama. Gosip lagi. Gosip. Waduh. Pertanyaannya masih banyak banget. Yang terakhir nih. Bagaimana cara kalian menghadapi bule nakal? Ya, Nggak ada, aku nggak pernah ketemu. nggak pernah ketemu. Ini nggak pernah ketemu bule nakal. Aku biasanya Kalau misalnya ada yang bule nakal gimana? Maksudnya bule nakalnya bagaimana? Ya ada apa sekarang kan banyak tuh yang nge-DM gue apa ada yang bule minta kirimin foto-foto ini. Oh, yang kayak gitu udah nggak segala bagus. macam. Yang kayak begitu tuh Terus udah nggak ada bagus. yang apa namanya memberi harapan palsu, ditungguin apa enggak, tapi kayaknya kok dari kata-katanya dia tuh apa namanya sering kayak memberi harapan gitu kalau dia tuh benar cinta dan sayang sama kita kayak gitu. Ya kalau udah minta foto-foto seksi kayak gitu biasanya sih udah Nggak bener ya. nggak benar. No, Biasanya no. kalau dari awal pertama udah kelihatan kayak nakal gitu, kita nggak tanggapi. Ya, Lepaskan saja. dari pengalaman yang saya tahu itu. Dari pengalaman saya ketemu si abang sih, dia malah nanyain kayak apa favorit olahraganya apa, nanyanya kayak gitu. Terus kayak apa namanya, dia nanya ke saya suka anak kecil apa enggak kayak gitu. Terus nanya apa lagi waktu itu ya, apa ya kemarin dia nanya ya, pokoknya bukan yang nanya soal berbau seks sih, nggak pernah sih dia mau waktu kenalan sama saya gitu. Kalau emang serius pasti nanyanya tentang itu. Dia Iya, pengen kenal lebih kita aja gitu ya. Kalau yang udah minta segala macam gambar-gambar nggak bagus mah, Apalagi minta kirimin duit. iya itu mah Oh, udah udah spam paling banget bener itu itu. mah. Itu mah udah penipuan besar. Pokoknya buat kalian juga tips ya. Kalau bule, kalian belum pernah ketemu bule, cuma baru chatting-chattingan, walaupun udah pernah video call, tapi dia minta kirim uang atau dia ngirim sesuatu dan butuh bayar apa-apa, itu udah scam banget tuh mah. Jangan pernah diturutin. Itu mah benar-benar penipu pokoknya. Mana yang bule emang nggak pernah yang kayak gitu. Maksudnya kalau bule baik ya, kalau misalnya bule tujuan cuma buat nipu kalian, kayak gitu biasanya kebanyakan. Ya, udah ya, gitu aja Q&A kita biar saling kenal juga di antara saya. Pokoknya jangan sekali lagi, mudahan dengan video ini kalian nggak nanya lagi ya kalau siapa kakaknya gitu kan. Pokoknya jelas saya ini paling muda, udah pokoknya paling muda, kandung dia. Jadi kita saudara kandung semuanya. Dan kenapa berbeda-beda, silsilah kita juga emang berbeda-beda. Terahnya itu harus Iya. dilihat yang paling atas. Apa namanya kalau dilihat dari pohonnya gitu ya, akarnya tuh beda-beda pokoknya ya. Ya udah gitu aja ya Bang Ne ya, semoga terpuaskan dengan jawaban kita. Maaf kalau semuanya nggak bisa dijawab karena kebanyakan pertanyaannya sama. Intinya itu aja sih ya, yang penting udah tahu soal kita, soal Pak Ani, soal Kafia. Oke, makasih udah nonton, jangan lupa di like, bisa di subscribe ke medsos kalian, terus nyalakan loncengnya di situ. Oke.
Oke, cipok-cipok. Dadah.